wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Utara Kusuma Putra dari Universitas Bangsa Surakarta, dan saya mengambil program studi S1 Bahasa Inggris angkatan 21A1. Di video kesempatan kali ini saya akan menjelaskan what is morphology dan what is syntax. Tapi saya akan menjelaskan dulu apa itu morfologi. Jadi morfologi itu adalah cabang dari linguistik. Linguistik itu ilmu bahasa yang dimana morfologi ini mempelajari tentang suatu asal usul suatu kata yang akan menjadi sebuah kalimat. Dan yang kedua saya akan bahas sintaks. Sintaks itu juga merupakan ilmu linguistik atau ilmu bahasa yang dimana dia juga mempelajari sebuah kata-kata itu, suatu kata itu bisa menjadi sebuah kalimat yang dimana sebuah kalimat bisa dikatakan sempurna. Kemudian setuju atau tidak setujunya pelajaran morfologi dan sintaks ini, saya akan membahas setujunya dulu. Setujunya morfologi dan sintaks. Setujunya morfologi dan sintaks adalah ilmu ini sebenarnya sangat penting. Morfologi dan sintaks ini sangat penting untuk di semua kalangan, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah maupun menengah atas. Karena di sini mempelajari morfologi ini dia mempelajari tentang asal usul suatu kata, dan sedangkan sintaks ini mempelajari tentang bagaimana suatu kata itu bisa terbentuk menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Dan tidak setujunya itu antara morfologi dan sintaks itu materi dan beberapa contohnya itu sangat susah dipahami dan sangat sulit juga untuk dipelajari oleh beberapa kalangan. Kemudian sebagai mahasiswa dari program S1 Bahasa Inggris, menurut pendapat saya pribadi, itu mempelajari ilmu ini, morfologi dan sintaks, atau semua cabang dari linguistik itu sangat penting, karena dengan belajar ilmu linguistik atau morfologi dan sintaks, para mahasiswa bisa mendapat ilmu yang dimana kami para mahasiswa bisa menulis atau mengerti materi atau suatu mata kuliah yang bagaimana suatu kata asal usul suatu kata, dan bagaimana kata itu bisa dirangkai menjadi kalimat yang sempurna. Dan bentar ya, fokus dulu. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu what is subject. Jadi subjek itu adalah noun yang dimana dia adalah sebuah pelaku dalam suatu kalimat yang juga kan berpengaruh pada verb. Verb itu kan dalam bahasa Indonesia yang disebut kata kerja. Dan ada subjek ini dibagi menjadi dua, yaitu satu plural subjek dan dua singular subjek. Plural itu bahasa Indonesia itu sama atau banyak, sedangkan singular itu bahasa Indonesia sendiri atau hanya satu.
Kemudian ini dari dua jenis subjek ini bisa di bisa digambarkan lagi. Kalau dari plural subjek itu ada contohnya you, they, we. Nah, kalau dari singular subjek itu ada I, he, she, dan it. Ini adalah contoh plural subjek, dan ini contoh singular subjek. Ini bisa diberikan contoh sebentar saya dulu karena tidak sampai. Jadi subjek itu sebenarnya ada banyak subjek, tapi yang dibahas dalam bahasa Inggris itu cuma dua, plural subjek dan singular subjek. Contoh singular subjek. Jadi contoh singular subjek itu bisa seperti ini. He likes eating meatball. He-nya menjadi singular subjek karena dia itu artinya dia laki-laki. Terus kemudian contoh plural subjek. Misalnya you never were alone. You ini sebagai contoh dari plural subjek karena dia ini. Sudah, singular sudah, plural sudah. Kemudian saya harus mungkin ya karena nanti akan sampai tadi. Pembahasan kali ini adalah what is noun phrase and appositive phrase dan bagaimana cara penggunaannya. Jadi noun phrase itu dan appositive phrase itu sebenarnya pengertiannya itu sama, yaitu sebuah frasa yang merupakan hasil gabungan dari kata benda atau noun dengan kata benda atau pronoun. Dan gimana perbedaannya? Perbedaannya itu terletak pada penggunaannya, di mana noun phrase ini itu digunakan untuk menjelaskan suatu objek menjadi lebih spesifik. Sedangkan untuk ini appositive phrase ini dia digunakan untuk memberikan informasi tambahan khusus untuk noun atau pronoun yang kurang spesifik. Kurang lebih itu. Terus kemudian pembahasan selanjutnya yaitu kita harus dulu kan cukup. Ya, pembahasan selanjutnya yaitu what is untuk pembahasan selanjutnya yaitu what is clauses atau dalam Indonesia klausa. Jadi apa itu clauses atau klausa? Jadi klausa atau klausa itu adalah sekumpulan kata-kata yang di dalamnya terdapat subjek dan verb. Atau dalam bahasa Indonesia itu ada. Dan ini juga bagian dari what is klausa atau klausa. Kemudian kita akan meneruskan pembahasan yang berikutnya yaitu what is sentence atau kalimat dalam bahasa Indonesia. Dan bagaimana and how is weird. Dan bagaimana suatu sentence atau kalimat dapat dikatakan suatu kalimat atau dapat dibangun. Karena itu dapat terbentuk, dapat dibangun. Dan selanjutnya sentence adalah suatu kumpulan dari kata-kata yang dimana dia itu memiliki sebuah pola atau memiliki sebuah makna. Dan biasanya sentence atau kalimat itu diawali dengan huruf kapital. Diawali huruf kapital atau huruf balok. Kemudian diakhiri dengan tanda full stop atau tanda titik. Terus bagaimana dari bentuk itu kalimat atau sentence terbentuk dari satu klausa atau klausa. Dia juga bisa, selain itu dia juga bisa terbentuk dari beberapa klausa di materi sebelumnya ini sudah dibahas. Jadi saya cuma meneruskan materi ini. Pembahasan kali ini saya akan membahas sebuah diagram yang bernama tree diagram
diagram sintaks analisis atau yang disebut dengan pohon diagram analisis sintaks. Ini ada sebuah kalimat atau sentence, a smart person knows what to say. Dan kali ini saya akan membuat apa namanya itu diagram sintaks analisisnya. Di sini pertama kita tulis S itu sentence atau kalimat sendiri. Kemudian kita pisahkan. Di sini kita beri VP. VP itu verb phrase. Terus di sini kita beri NP atau kemudian juga noun phrase. Kemudian untuk ini kita ubah lagi diubah menjadi ini akan dulu yang berubah. A itu masuk modifier, kita tulis M modifier A. Kemudian smart itu termasuk verb, jadi masukkan di tengah tulis B jadi smart. Kemudian person ini masuk ini menjadi noun, ini kita tuliskan kita tulis person. Kemudian ini kita tulis noun sebagai verb nanti noun. Kemudian kita tambah lagi buat besar ini satu dia termasuk adjektif atau adjektif dan buat to dan udah ingat M modifier P-nya verb berarti ada di pakai terus non person P lagi nouns adjektif buat to say kemudian seperti ini penyelamnya. Untuk contoh sentence atau kalimat yang kedua yaitu a wise person knows whether or not to say. Dan tulis lagi S atau sentence sendiri pisahkan. Di sini kita bisa menulis NP. Di sini kita tulis PP. Non phrase itu NP itu non phrase dan PP itu verb phrase. Kita pisahkan lagi. A itu termasuk modifier, berarti kita tulis M karena modifier A. Kemudian baris itu karena punya baris itu artinya bijak, jadi bijak kan termasuk sifat, berarti kata sifat itu adjektif, berarti kita bisa adj baris. Kemudian person ini artinya itu seorang, itu termasuk kata sebenarnya itu kata pronoun atau kata handi, tapi bisa menjadi kata noun, kita tulis noun n person. Kemudian sebelah kanan di bagian PP atau verb phrase kita tulis pertama nouns karena nouns itu termasuk kata kerja, jadi kita tulis P nouns. Kemudian whether itu apapun, jadi kita termasuk kata konjungsi atau conjunction dalam bahasa Inggris, terus turn whether. Kemudian or not to say itu kalimat itu juga termasuk or itu termasuk kata konjungsi juga atau conjunction, kita tulis on juga on. Terus not to say itu satu, jadi dia termasuk kata yang jadi not to say. Terus jadi ini kira-kira gambaran sekian dari apa senang 5 terms in morphosyntax. Jadi kan pembahasan adalah 5 istilah di dalam morphosyntax, yaitu pertama morpheme, yang kedua function word atau kata fungsi, yang ketiga adalah synonyms atau sinonim. Terus kemudian yang keempat morphs, dan yang kelima itu sekarang ada ini suppletive forms katanya. Kemudian terms in morphosyntax, ini kan morphosyntax, jadi morphosyntax itu morfologi, jadi kelima terms ini dia masuk dalam morfologi dari sintaks. Nanti kita hapus dulu. Jadi terms dari morfologi
Kemudian 50 sintaks. Jadi satu klausa. Yang kedua rhetorical question. Yang ketiga paradox. Yang keempat ada anafora, dan yang terakhir ada polysyndicton. Ini merupakan apa namanya itu terms di dalam sintaks. Yang pertama ada klausa, kedua rhetorical question, ketiga paradox, empat anafora, lima polysyndicton. Kemudian apa ini kan tadi yang nomor tiga kita coba surat, dan untuk menutup saya mohon maaf jika ada salah kata dan kurang dalam berpengalaman karena saya baru belajar juga. Maaf besar-besaran jika saya besar-besaran jika maaf saya jika tidak berpengalaman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.